Pinjol berubah nama jadi Pindar, tapi apakah sistemnya benar-benar berubah? Apakah ini cuma gimmick atau untuk menutupi jejak buruk industri pinjaman online? Mari kita bongkar faktanya. Kita semua tahu bahwa pinjol itu di Indonesia banyak sekali ya, entah itu yang legal maupun yang ilegal. Kita semua juga tahu bagaimana rekam jejak pinjol selama ini. Banyak kasus teror debt collector yang kasar, bunga yang tidak masuk akal, dan juga penyalahgunaan data pribadi. Banyak sekali terjadi. Sekarang mereka ini ganti nama jadi Pindar, ya, pinjaman daring atau pendanaan daring. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Pindar ini benar-benar akan menjamin penagihan dengan etika yang lebih baik? Apakah bunga sesuai aturan OJK tanpa ada denda dan juga biaya yang lain-lain? Apakah data pribadi kita itu tetap aman? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering muncul dalam pikiran kalian, ya kan? Oke, mereka bilang pinjol ini adalah layanan yang diawasi OJK. Tapi faktanya tidak semua layanan pinjol ini terdaftar dan juga diawasi oleh OJK, gitu loh. Dan sekarang pinjol ganti nama jadi Pindar untuk membedakan kalau Pindar ini legal dan sudah punya izin dari OJK. Tapi kalau pinjol itu sebutan untuk yang ilegal, katanya begitu. Nah, di Indonesia ini masih banyak platform yang beroperasi secara ilegal. Dan tidak ada jaminan bahwa yang legal itu, yang Pindar itu juga akan memenuhi aturan sepenuhnya. Ya, tidak ada jaminan. Kalau benar-benar diawasi oleh OJK, kenapa masih banyak korban pinjol yang mengeluh soal penagihan yang kasar, bunga yang tidak masuk akal? Kalian bisa cek sendiri di akun snack video saya maupun di akun TikTok saya. Cek sendiri. Di situ banyak sekali yang mengeluh, bahkan 95% dari para komentar ini, mereka ini minta kalau pinjol atau Pindar ini ditutup saja dari Indonesia. Ya, izinnya dicabut semua, yang ilegal juga ditutup. Jadi mereka ini biar apa? Biar tidak merasakan capeknya diteror oleh pinjol. Ya, tidak merasa hidupnya ini merasa tertekan gitu loh. Coba kita lihat faktanya saja, kasus penagihan yang tidak beretika, bunga yang selangit, dan juga intimidasi oleh DC ini masih terjadi. Masih terjadi. Pergantian nama ini tidak otomatis mengubah semuanya. Jadi, apakah ini hanya cara agar masyarakat melupakan reputasi buruk pinjol? Gitu loh. Pertanyaannya itu. Perubahan nama dari pinjol menjadi Pindar ini mungkin tidak solusi utama, bukan solusi utama ya. OJK ini seharusnya fokus pada penindakan dan penegakan hukum pinjol. Ya, kalau melanggar ditindak, terutama yang ilegal itu. Itu ditindak, gimana lah caranya, gimana itu harus ditindak. Dan ada perbaikan layanan untuk melindungi konsumen dari praktik pinjaman online yang merugikan masyarakat kita. Ya, ada perbaikan layanan gitu loh, nggak gitu-gitu aja. Masa teror dibiarkan. Ya, dari sekian banyak kasus yang terjadi, berapa banyak kasus yang sudah diselesaikan? Kita lihat angka-angkanya saja ya. Berapa banyak orang yang masih terjerat bunga yang tinggi? Ada juga yang masih diteror oleh DC. Waktunya kerja juga masih diteror, ya kan? Lah ini gimana cari uangnya kalau teror terus. Sedangkan mereka itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga gitu loh. Jika benar Pindar ini lebih baik, kita pengen lihat perubahan nyata, bukan hanya perubahan nama. Semoga tidak ada lagi keluhan dari penerima jasa ya, dari masyarakat. Jangan lagi ada masyarakat yang kehilangan ketenangan hidup. Jangan lagi ada bunga yang tinggi, penagihan kasar, dan juga penyalahgunaan data pribadi. Sekarang sudah bulan Februari.
Kalau nanti bulan depan belum ada perubahan, kita akan push lagi videonya. Kita akan up lagi videonya ya. OJK ini mungkin niatnya baik, tapi niat saja ini karena ya tidak cukup lah. Kita tahu karena apa ya, OJK ini memang punya otoritas. Tapi kalau niat saja ya tidak cukup, harus ada tindakan gitu loh. Kenapa aturan soal penagihan ini masih seringkali dilanggar? Ya, seringkali dilanggar. Kenapa masih banyak juga platform ilegal yang beroperasi secara bebas? Masih beroperasi sampai sekarang. Kenapa masyarakat kita itu masih takut kalau data pribadinya bocor hanya karena pinjam duit, punya tanggungan dipinjol. Kalau benar-benar ingin melindungi masyarakat, ya harus ada tindakan nyata, bukan hanya sekedar perubahan istilah gitu loh. Pergantian nama dari pinjol menjadi pindar ini tidak serta-merta menghilangkan masalah utama dalam industri pinjol ini. Bunga yang tinggi, penagihan yang dengan cara teror, kasar, dan juga penyalahgunaan data pribadi ini masih menjadi ancaman bagi masyarakat. Tanpa penindakan tegas dan regulasi yang ketat, masyarakat kita itu tetap akan menjadi korban. OJK seharusnya lebih fokus untuk memperketat pengawasan, ya. Terus menindak pelanggaran juga, yang ilegal terutama itu harus ditindak, ya. Serta memberikan perlindungan yang nyata bagi masyarakat atau bagi konsumen. Tanpa langkah yang konkret, pindar hanya akan menjadi istilah baru dengan permasalahan yang lama, yang masih terus terjadi seperti itu. Baik, sahabat, semoga video ini bisa menjadi informasi dan juga menjadi solusi untuk kita semua.